Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mau Alexis Sanchez, Inter Milan diminta serahkan Ivan Perisic. Buah kabar baik datang bagi Inter Milan. Manchester United membuka opsi alternatif bagi mereka untuk mengamankan jasa Alexis Sanchez di musim panas nanti. Vicahes mengklaim bahwa pihak Manchester United diberitakan siap menjualnya di musim panas nanti, namun mereka meminta bayaran sebesar 20 juta euro untuk sang winger. Sementara Inter keberatan dengan mahar transfer tersebut, sehingga mereka mencari alternatif agar bisa mendapatkan Sanchez di musim panas nanti. Manchester United membuka diri untuk melakukan barter pemain untuk transfer Sanchez. MU sudah lama mengincar salah satu pemain Inter, ia adalah pemain serba bisa asal Kroasia, Ivan Perisic. Dejan Lovren segera gabung Zenit Saint Petersburg. Pengabdian 6 tahun Dejan Lovren di Liverpool akan segera berakhir dengan Zenit Saint Petersburg menyetujui kesepakatan 12 juta euro untuk mendapatkan pemain asal Kroasia itu. Transfer diperkirakan akan selesai setelah pertandingan terakhir The Reds di Liga Premier Inggris musim 2019-2020 lawan Newcastle United Minggu 26 Juli malam waktu Indonesia bagian Barat. Pergian Lovren akan membuat Liverpool bermasalah dalam opsi center back. Matip dan Gomez telah berbagi tugas bersama Virgil van Dijk pada musim ini, namun keduanya memiliki sejarah cedera. Momen keren Henderson ke Minamino. Jordan Henderson disanjung fans Liverpool berkat aksinya ke Takumi Minamino yang benar-benar mencerminkan jiwa kepemimpinannya sebagai Kapten Reds. Dalam momen perayaan juara Liga Inggris, salah satu kamera menangkap sosok Takumi Minamino. Saat naik panggung dan menerima medali, ia tampak masih canggung berbaur dengan pemain Liverpool lain sehingga cuma berdiri di pinggir. Pemandangan ini rupanya dilihat oleh Jordan Henderson. Sport People menyebut Kapten Liverpool itu langsung mengajak Minamino ke bagian tengah untuk terlibat dalam pesta perayaan. Minamino pun pada prosesnya juga sukses foto bareng trofi. Bos Milan ingin pertahankan Maldini dan Donnarumma. Direktur Eksekutif AC Milan Ivan Gazidis berharap Paolo Maldini bisa terus menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik 1 Rossoneri. Saat ini kontrak Maldini sebagai Direktur Teknik Milan tinggal tersisa 2 tahun lagi. Gazidis pun menilai Maldini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sejak dipercaya menggantikan Zvonimir Boban sebagai Direktur Teknik Milan. Gazidis juga menegaskan sikap manajemen Milan terkait masa depan kiper Gianluigi Donnarumma. Milan bertekad untuk mempertahankan penjaga gawang berusia 21 tahun tersebut. Menurut mantan direktur eksekutif Arsenal itu, Donnarumma merupakan simbol dari upaya manajemen dalam membangun skuad Milan. Jordan Henderson terpilih sebagai pemain terbaik IPL 2019-2020 versi FWA. Sebuah capaian kembali ditorehkan Jordan Henderson. Kapten Liverpool itu terpilih menjadi pemain terbaik IPL musim ini versi Football Writer Association. Henderson berhasil mengalahkan Kevin De Bruyne dan Marcus Rashford setelah menerima lebih dari 25% voting. Kapten Liverpool itu mengaku sangat bangga bisa memenangkan penghargaan bergengsi ini. Ia senang bisa mengikuti jejak beberapa pemain top Liverpool di masa lalu. Sudah beli rumah, Lionel Messi segera pindah ke Inter Milan. Rumor kepindahan Lionel Messi ke Inter Milan semakin memanas. Ayah Messi, Jorge, dikabarkan sudah membeli rumah di Milan. Sementara itu, hubungan Lionel Messi dengan Barcelona juga tidak akur. Ditambah, Barcelona kalah dari Real Madrid dalam perebutan juara La Liga Spanyol. Namun, Sky Sport Italia melaporkan bahwa tujuan Jorge Messi membeli rumah ke Milan adalah murni langkah bisnisnya untuk memanfaatkan keringanan pajak. Cuci gudang, Barcelona siap jual separuh skuadnya demi Lautaro Martinez.
Barcelona tidak menyerah mengejar Lautaro Martinez. Di tengah situasi pandemi yang membuat finansial klub babak belur, Barcelona pun memutar otak untuk mendapatkan uang. Kabarnya, Blaugrana siap melakukan cuci gudang demi menjual separuh skuadnya atau 12 pemain demi mengumpulkan dana yang diminta oleh Inter Milan. Dilansir dari Daily Mail, 12 pemain yang akan dijual Barcelona adalah Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Nelson Semedo, Neto, Junior Firpo, Martin Braithwaite, Charles Alena, Rafinha Alcantara, dan Jean-Claire Todibo. Resmi, Liga Inggris 2020-2021 dimulai 12 September, selesai 23 Mei. Liga Inggris musim ini molor selesainya akibat terhenti 3 bulan karena pandemi virus corona. Setelah dimulai lagi 17 Juni lalu, Premier League musim ini akan melakoni pekan terakhirnya secara serentak Minggu 26 Juli malam. Dengan demikian, otoritas Premier League bisa merumuskan waktu kick-off untuk kompetisi musim depan. Setelah melalui diskusi panjang, disepakati bahwa Liga akan dimulai 12 September 2020 dan tuntas pada 23 Mei 2021. Dirumorkan incar Mbappe dan Haaland, Presiden Real Madrid membantah. Kylian Mbappe dan Erling Haaland merupakan dua talenta muda yang bersinar pada musim 2019-2020. Bahkan kabarnya Real Madrid berencana untuk mendatangkan keduanya agar bisa merumput bersama di Stadion Santiago Bernabeu. Namun Florentino Perez membantah rumor tersebut dan bersikeras jika timnya tidak akan menghamburkan dana untuk merekrut pemain bintang ketika bursa transfer kembali digelar. Milan versus Atalanta, Rossoneri tahan imbang Ladea 1-1. Duel Milan versus Atalanta berlangsung di Stadion San Siro. Kedua tim saling menyerang sejak menit-menit awal pertandingan. Milan lebih dulu mencetak gol di menit ke-14 lewat aksi Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu's free kick. He has gone for goal! Atalanta mampu menyamakan kedudukan di menit ke-34 lewat aksi Dufan Zapata. Broiler. And here's Zapata and Zapata! Tidak ada tambahan gol di sisa laga. Dengan hasil ini, Milan masih tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 60 poin, sedangkan Atalanta berada di peringkat kedua dengan raihan 75 poin. PSG versus Saint-Étienne menang 1-0, Les Parisiens juara Piala Prancis. PSG bertemu Saint-Étienne di laga puncak Piala Prancis yang berlangsung di Stadion Parc des Princes. Duel kali ini disaksikan langsung segelintir penonton di tribun yang menerapkan protokol jaga jarak demi mencegah COVID-19. PSG mampu unggul cepat di menit ke-14 lewat aksi Neymar. Se posicionou, ficou mais atrás, o tiro voltou. Gol! Laga tuntas dengan kemenangan PSG 1-0. Klub asal Paris itu menjadi juara Piala Prancis untuk ke-13 kalinya sepanjang sejarah klub. PSG juara Piala Prancis, Kylian Mbappe cedera. Keberhasilan Paris Saint-Germain merengkuh Piala Prancis 2020 harus dibayar mahal. Petaka menimpa Mbappe 12 menit setelah gol PSG. Ex-pemain AS Monaco itu mendapat tackle keras dari belakang oleh kapten Saint-Étienne, Loic Perrin, hingga membuat dirinya terjatuh dan mengerang kesakitan, hingga harus ditarik keluar dan digantikan oleh Pablo Sarabia. Juara Piala Dunia 2018 itu tampak menangis saat dibawa keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan. Melansir Sport Bible, Mbappe diketahui mendapatkan cedera di bagian pergelangan kakinya. Hal ini pun menjadi kabar buruk buat PSG, mengingat mereka masih membutuhkan tenaga Mbappe dalam waktu dekat. Penonton Serie A boleh hadir ke stadion mulai September. Liga Italia bisa dihadiri penonton musim depan. Namun ada syaratnya, yakni tak ada lagi peningkatan signifikan jumlah kasus COVID-19 di negeri pizza tersebut. Aktivitas di Italia juga mulai bergeliat lagi dengan protokol kesehatan yang ketat setelah sempat menjalani lockdown selama sekitar 2 bulan. Andai kondisi ini terus membaik, Spadafora optimis stadion pun bisa kembali hidup dengan suara-suara dukungan dari para tifosi pada Serie A musim 2020-2021 yang diperkirakan akan mulai pada September.
Marah-marah di laga Liverpool versus Chelsea, Frank Lampard menyesal. Frank Lampard kedapatan marah-marah ke staf pelatih Jurgen Klopp saat duel Liverpool versus Chelsea. Selain terlibat adu mulut dengan staf Liverpool, Lampard juga melakukan tindakan kurang terpuji kepada Klopp. Dia meminta manajer The Reds itu untuk diam ketika Klopp berupaya menenangkan dirinya. Setelah pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Liverpool 5-3 tersebut, Lampard kembali menyerang pihak The Reds. Ex-pemain Chelsea itu menyebut klub asal Merseyside tersebut terlalu arogan lantaran baru saja menjadi juara Liga Inggris musim ini. Meski demikian, Lampard akhirnya menyadari kesalahannya saat itu. Manajer 42 tahun itu kemudian meminta maaf dan menyesali perbuatannya yang kurang beretika kepada kubu Liverpool. Untuk merekrut pemain, Manchester United tunggu kepastian Liga Champions. Manchester United dikabarkan masih menunggu kepastian status finish mereka pada musim ini sebelum merancang strategi transfer musim panas. Setan Merah masih berpeluang finish maksimal di urutan ketiga dan minimal di peringkat kelima, yang berarti cuma lolos ke Liga Eropa musim depan. Seperti dilansir dari Manchester Evening News, siapa-siapa saja pemain yang akan didatangkan Manchester United dan berapa budget yang didapatkan dari pemilik akan bergantung kompetisi Eropa mana yang akan mereka ikuti musim depan. Maklum, perbandingan pendapatan dari aspek hadiah, sponsor, dan hak siar antara Liga Champions dan Liga Eropa terlalu berbeda jauh. MU jangan puas dengan peringkat 3. Ole Gunnar Solskjaer ingin Manchester United menutup laju impresifnya dengan finish di posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Namun, Solskjaer berharap para pemain MU tak lekas puas jika akhirnya bisa mengamankan posisi ketiga di klasemen Liga Inggris. Menurutnya, perjalanan MU justru baru dimulai. Mari selesaikan pertandingan ini dan rebut posisi ketiga dan melanjutkan perkembangan dan perjalanan tim ini, ujar Solskjaer seperti dilansir Sky Sport. Ini bukan akhir dari perjalanan. Jika Anda sampai ke sana, bukan berarti tarik nafas dan rileks. Tapi, ayo jalan lagi. Kami tahu ada dua tim yang terlalu jauh di depan kami, jadi kami harus lebih lagi, katanya. Rodgers harap Vardy jadi top skor Liga Inggris 2019-2020. Jamie Vardy memimpin daftar top skor dengan koleksi 23 gol. Di tempat kedua, ada nama penyerang Southampton, Danny Ings, dengan torehan 21 gol. Menyusul kemudian top skor musim lalu, Pierre-Emerick Aubameyang dengan 20 gol. Memasuki pekan terakhir, peluang Jamie Vardy untuk menggondol sepatu emas membesar. Apalagi, pemain berusia 33 tahun itu akan menghadapi Manchester United yang merupakan salah satu lawan favoritnya di Liga Inggris. Brendan Rodgers jelas berharap Jamie Vardy dapat mengakhiri musim 2019-2020 dengan sebuah gelar top skor. Itu akan menjadi penutup dari sebuah musim hebat yang dijalani penyerang berkebangsaan Inggris tersebut. Dipuji Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Benzema cuma tertawa. Karim Benzema menanggapi pujian Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Noël Le Graët dengan singkat. Le Graët kemudian melempar pujian kepada Benzema. Menurutnya, ini adalah musim terbaik dalam karir Benzema. Dia melewati musim yang istimewa bersama Real Madrid. Saya sudah memberi selamat kepada Zidane pelatihnya, ujar Le Graët kepada RMC Sport. Menanggapi pujian Le Graët, Benzema hanya tertawa. Saya memilih untuk tertawa. Benzema menulis di akun Twitternya sambil mengutip cuitan soal pujian Le Graët. Hubungan antara Le Graët dan Benzema memang sudah lama retak. Terlebih setelah Le Graët menutup pintu timnas Prancis untuk mantan pemain Lyon itu. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!